Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Muhammad Fauji dengan NIM 20200-2020. Saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh Pak Agus Salim. Yang pertama, apa manfaat belajar algoritma dan struktur data? 1. Meningkatkan kemampuan berpikir secara logis, mengembangkan cara berpikir secara sistematis, memperkuat analisis ketika membuat program, dan meningkatkan kemampuan akan mengatasi masalah. Dan dirapihkan dengan struktur data agar data yang tersimpan mudah diakses maupun diubah tergantung kebutuhan, dan struktur data membuat program yang kita jalani dengan cepat dan hemat, dan bisa membantu kita dalam membuat algoritma yang jelas dan singkat dan membuat program yang sangat efisien. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus belajar algoritma? Agar kita dapat meningkatkan kemampuan secara berpikir untuk mengatasi masalah dengan cepat dan dengan cara membuat algoritma program yang sangat efisien untuk memecahkan suatu masalah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa yang perlu Anda siapkan untuk mendalami algoritma? Yang pertama yang saya harus siapkan, saya harus bisa menguasai dasar algoritma. Dan yang kedua, saya memulai algoritma dengan yang paling dasar sekali. Dan yang ketiga, saya harus belajar bahasa Inggris karena algoritma terdapat banyak bahasa Inggrisnya, contohnya square. Dan yang keempat, sering belajar modding. Dan yang kelima, saya yakin pasti bisa belajar algoritma dan saya akan terus belajar sampai handal. Oke. Pertanyaan yang keempat, sebutkan jenis struktur dan dasar algoritma dan jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, struktur runtunan atau sequence. Kelebihannya, struktur ini yang paling sederhana. Yang kedua, setiap baris program dikerjakan secara urut dari atas ke bawah. Contohnya 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Kekurangannya, tidak ada baris program yang dikerjakan lebih dari satu kali. Yang kedua, tidak ada baris program yang boleh dilewati, yang boleh dilewati harus sesuai runtunan. Yang kedua, struktur keputusan atau lanjut. Khususnya untuk menggunakan operator boolean, AND, OR, dan NOT harus sesuai dengan tabel. Kebenarannya. Dan yang ketiga, struktur pengulangan atau reception. Terdapat baris kelebihannya, terdapat baris program atau blok instruksi yang dikerjakan secara mengulang. Sangat berguna jika dibutuhkan untuk blok instruksi yang harus dikerjakan secara berulang-ulang tanpa harus mengetik perintahnya lagi. Selalu memiliki batasan pengerjaan blok instruksi. Dan kekurangannya, menggunakan struktur kebersihan, kapan blok instruksi dikerjakan berulang atau kapan blok instruksi tidak lagi dikerjakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Perbedaan algoritma sama pemrograman. Yang pertama, algoritma tidak menggunakan simbol atau sintak dari suatu bahasa pemrograman. Yang kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Dan yang ketiga, notasinya yang dapat digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman, termasuk pemrograman sih. Dan belajar bahasa pemrograman, perbedaannya, menggunakan simbol atau sintak dari suatu bahasa pemrograman.
bergantung pada suatu pemrograman, baik bergantung terhadap algoritma maupun tidak, dan tidak dapat dan pemrograman dapat menggunakan notasi algoritma. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ke-6. Sebutkan struktur dasar algoritma. Yang pertama, runtunan atau sequence. Metode ini instruksinya, algoritmanya harus sesuai dengan runtunan atau langkah-langkahnya dan harus dari pertama hingga terakhir. Yang kedua, pemilihan atau selection. Metode ini muncul apabila terjadi dua kasus. Contohnya, 1. Jika kopi kurang manis, tambahkan gula. 2. Jika kopi manisnya pas, maka kopi siap diminum. Yang ketiga, pengulangan atau reception. Pengulangan atau reception artinya kasus ini memecahkan masalah dalam algoritmanya maupun bahasa pemrograman. Pada kenyataannya tidak akan lepas dari kasus-kasus yang membutuhkan pengulangan. Sekian dari saya Yusuf. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.